Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istalintang Kinanti. Pada video ini saya akan mempresentasikan seminar penelitian bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul Pengaruh Pengungkapan CSR, Narsisme dan Koneksi Politik terhadap Kualitas Sustainability Report. Seminar ini merupakan bagian dari mata kuliah seminar akuntansi yang bertujuan untuk melatih dalam menyusun dan mempresentasikan rancangan penelitian secara ilmiah. Melalui pemaparan ini, audiens akan mempelajari latar belakang mengapa topik CSR dan Sustainability Report atau SR penting untuk diteliti, memahami teori dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian, serta mengetahui bagaimana penelitian ini dirancang, termasuk variabel, hipotesis, dan metode analisis yang digunakan. Nah, berikut ini merupakan latar belakang dari penelitian saya, yang dimana di sini masih terdapat beberapa permasalahan yang sudah ditampilkan di layar. Padahal POJK nomor 51 2017 itu sudah mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk menyusun SR atau Sustainability Report secara berkala. Dengan beberapa temuan dari penelitian sebelumnya, hal ini terbukti dari temuan rata-rata kualitas SR di Indonesia hanya sebesar 64,5%, yang dimana itu termasuk kategori sedang, menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan itu belum sepenuhnya mencerminkan kinerja sosial dan lingkungan yang sebenarnya. Untuk permasalahan yang berikutnya, 66 perusahaan publik di Indonesia memiliki hubungan politik, yang dimana hal itu ditunjukkan oleh penelitian dari Yuli Handoko 2020. Ya, apakah keterlibatan politik tersebut itu hanya sebatas relasi bisnis atau justru memiliki implikasi lebih jauh terhadap praktek pelaporan perusahaan. Yang berikutnya terdapat pertanyaan penelitian, apakah pengungkapan CSR, narsisme, dan koneksi politik itu berpengaruh terhadap kualitas sustainability report. Untuk tujuan penelitiannya sendiri itu untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR, narsisme, dan koneksi politik terhadap kualitas sustainability report. Disajikan bahwa terdapat manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat akademis. Untuk manfaat teoritis dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana CSR, narsisme, dan koneksi politik itu dapat mempengaruhi kualitas SR. Untuk manfaat praktisnya, memberikan masukan bagi perusahaan agar meningkatkan kualitas pengungkapan SR secara substansi, bukan hanya formalitas saja. Untuk manfaat akademis, menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengembangkan topik yang serupa. Nah, yang selanjutnya di sini terdapat landasan teori, yang dimana saya memakai agensi teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik dengan manajer atau agen yang dapat menimbulkan perbedaan kepentingan yang menyebabkan konflik. Untuk mengurangi konflik tersebut, manajemen berupaya menyampaikan informasi melalui pengungkapan CSR dan SR. Nah, melalui pengungkapan CSR, perusahaan dapat menurunkan asimetri informasi serta manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Namun dalam praktiknya, faktor narsisme dan koneksi politik itu dapat saja mempengaruhi laporan keberlanjutan atau SR. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu. Nah, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saya di sini adalah saya mengombinasikan 3 variabel itu menjadi satu dalam satu model untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap sustainability report. Sementara penelitian terdahulu itu menguji variabel tersebut secara terpisah. Penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa masih ada beberapa hasil yang berbeda
terhadap kualitas SR, dan sebagian besar itu masih meneliti variabel tersebut dengan teori yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan teori keagenan atau agensi teori. Kombinasi dari pengungkapan CSR, narsisme, dan koneksi politik akan menentukan seberapa berkualitas laporan keberlanjutan yang disajikan perusahaan kepada publik. Maka dapat digambarkan dalam kerangka berpikir seperti berikut ini. Untuk perumusan hipotesis H1, H2, dan H3, dari penelitian sebelumnya terdapat hasil pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kualitas sustainability report, narsisme berpengaruh terhadap kualitas sustainability report, koneksi politik berpengaruh terhadap kualitas sustainability report. Yang selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian saya, di sini saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan sumber penelitian adalah data sekunder yang saya peroleh dari BEI atau web resmi perusahaan. Untuk populasinya sendiri, saya menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada periode 2022 sampai 2024. Untuk sampelnya perusahaan sektor energi dan dengan kriteria terdaftar aktif di BEI, menerbitkan laporan tahunan dan keberlanjutan, dan memiliki data terkait CSR dan profil pimpinan. Yang selanjutnya terkait definisi dan pengukuran operasional variabel. Di sini terdapat beberapa definisi dan pengukuran dari setiap variabel. Untuk pengungkapan SR itu diukur menggunakan jumlah item yang diungkapkan dibagi total item pengungkapan. Di situ diperoleh dari sumber POJK. Untuk yang selanjutnya, CSR disclosure atau pengungkapan CSR itu menggunakan total item yang diungkap dibagi total item dengan indikator POJK. Selanjutnya untuk narsisme itu menggunakan pendekatan konten. Contohnya seperti banyak yang menggunakan kata saya, bukan kami, dan dari ukuran foto. Nah, jika dari ketentuan yang sudah ditetapkan tadi, itu jika ada diberi skor 1 dan jika tidak ada diberi skor 0. Untuk koneksi politik, itu pengukurannya jika terdapat keterlibatan direksi atau komisaris dalam partai politik, jabatan pemerintah, atau hubungan keluarga dengan pejabat publik, itu jika ada diberi skor 1 dan jika tidak ada diberi skor 0. Yang selanjutnya untuk metode analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Untuk uji yang ketiga yaitu uji hipotesis yang meliputi uji T, uji F, uji analisis regresi linier berganda, dan uji koefisien determinasi. Untuk teknis analisis data, di sini menggunakan persamaan analisis regresi linier berganda. Untuk rumus yang sudah ditetapkan terdapat di layar. Terakhir terkait daftar pustaka, itu terkait dengan sumber-sumber yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.